Bismillah, assalamualaikum. Teror tali pocong bekas pesugihan diadaptasi dari kehidupan sosial di masyarakat Indonesia yang dituliskan kembali oleh N. Laila. Dan Fakta Sejarah akan mencoba membacakannya. Ini dia selengkapnya. Kisah ini dari salah seorang yang bernama Andi. Saat itu Andi dan keluarganya seperti biasa saat menjelang hari raya Lebaran, semua perantau mudik ke kampung halamannya masing-masing untuk bertemu dengan sanak saudaranya. Begitupun dengan Andi, kedua orang tuanya, dan adiknya yang masih kecil. Saat itu Andi masih berusia sekitar 12 tahun, sedangkan adiknya yang bernama Reno masih berusia 8 tahun. Mereka terpaut selisih 4 tahun saja. Bapaknya bernama Pak Gio, istrinya atau ibunya Andi ini bernama Bu Sri. Mereka semua rencananya akan pulang di H-3 Lebaran. Jarak dari rumahnya ke kampung kakek dan nenek serta saudara-saudaranya kurang lebih menempuh sekitar 3 jam perjalanan. Dan di mana hari H itu tiba, malamnya mereka mengemasi barang-barang yang akan dibawa untuk pulang kampung nantinya, serta beberapa oleh-oleh untuk saudara yang ada di kampung. Karena mereka akan berangkat rencananya pagi dari rumah. Soalnya, supaya jalannya terang gitu. Rumah mereka jika harus ke kampung kakek neneknya melewati kanan kirinya hutan. Jadi mereka memilih untuk lewat daerah situ pagi atau siang hari. Karena kalau malam takut rawan begal atau perampokan. Ketika semuanya sudah selesai mengemasi barang-barang bawaannya yang dimasukkan ke dalam tas atau bahkan kardus, ya layaknya orang mau mudik gitulah, Andi dan keluarganya segera untuk beristirahat supaya tenaganya bisa terkumpul menempuh perjalanan yang lumayan jauh besoknya. Esok paginya, Andi dan keluarganya sekitar pukul 7 pagi. Mereka sudah siap-siap untuk sarapan atau bahkan mandi. Ibunya, Bu Sri, sudah mempersiapkan masakan untuk mereka sarapan sejak pagi tadi. Setelah selesai sarapan dan mandi, mereka duduk-duduk santai sejenak dan mengecek barang-barang bawaannya. Sekitar pukul 9 pagi, semuanya sudah beres. Mereka bersiap-siap untuk berangkat mudik. Bapaknya sudah menghidupkan mesin motornya sebelum berangkat. Mereka menggunakan 2 motor. Motor yang pertama dipakai oleh Bapak dan Reno, sedangkan motor kedua dipakai Ibu dan Andi. Saat itu Andi belum bisa membawa motor, jadi ibu bapaknya lah yang mengemudikan. Di perjalanan mereka berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya, sedang-sedang saja, karena ibu tidak mau mengendarai motornya terlalu cepat. Sekitar 3 jam kemudian, akhirnya mereka sampai rumahnya kakek nenek yang ada di kampung. Kampung asri dan adem, bahkan para tetangga-tetangganya ramah-ramah. Sesampainya di rumah kakek nenek, mereka saling bersalaman, karena sudah lama tidak bertemu. Istilahnya temu kangen lah. Rumahnya kakek nenek terbilang berada di pelosok, karena lokasinya yang cukup jauh dari kota. Bahkan warga sekitar saja untuk membeli bahan-bahan makanan harus ke kota menggunakan mobil pick-up. Biasanya mereka para warga kampung sini selalu menyetok persediaan bahan pangan untuk beberapa bulan. Siang itu sekitar jam 1-an. Mereka saling bercengkrama dengan keluarga dan sanak saudara. Sedangkan Reno bermain dengan anak-anaknya Bude yang sebayanya. Andi yang bingung harus ngapain. Akhirnya dia keliling-keliling kampung untuk mengenali daerah sekitar dan sambil menunggu azan maghrib berkumandang karena masih menjalankan puasa Ramadan. Sesekali dia bertemu dengan warga sekitar dan mereka saling menyapa dengan ramah kepada Andi. Andi berjalan-jalan sendirian hingga tak terasa kalau hari sudah mulai sore. Akhirnya Andi kembali pulang ke rumah kakek neneknya itu sekitar pukul 4 sore. "Dari mana kamu, Di?" "Jalan-jalan, Bu, keliling-keliling." Andi pun segera masuk untuk mandi karena badannya sudah lengket dengan keringat. Saat itu sore-sore Ibu dan Bude bahkan Bule sedang sibuk memasak di dapur untuk menu buka puasa bersama nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah dan maghrib sudah berkumandang. Mereka semua berkumpul di rumahnya kakek nenek untuk berbuka bersama. Malam harinya melaksanakan sholat tarawih berjamaah seperti biasanya dan tadarusan sehabis sholat tarawih. Setelah pulang tadarusan di musola,
Andi kembali lagi, lalu langsung untuk tidur, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Singkat cerita, di malam takbiran, keluarganya mengadakan bakar-bakaran ayam. Para ibu-ibu sudah menyiapkan beberapa bahan bumbu masakan untuk ayam yang akan dibakar. Namun ada kendala, kayu bakar untuk bakar-bakaran ini habis, sehingga harus ada yang mencari kayu bakarnya. Untungnya, di kampung kakek nenek masih banyak sekali kebun-kebun, jadi memudahkan untuk mencari kayu-kayu bakar. Waktu itu Pak Decito yang akan mencari kayu bakarnya sendirian, karena bosan jika harus menunggu lama di rumahnya kakek nenek. Andi berinisiatif untuk ikut Pak Decito. "Pak De, aku ikut ya. Bosan di sini," ucap Andi. "Ya udah, ayo. Kalau kamu berani." "Beranilah, masa nggak berani, kan ada Pak De." Mereka berdua akhirnya pergi menuju ke kebun salah satu tetangganya, yang jaraknya cukup jauh dari kakek neneknya. Mereka berjalan kaki. Sesampainya di kebun tersebut, suasananya sangat gelap sekali, dan rumput-rumput ilalang yang sudah meninggi. Saat itu, Pak D membawa senter yang cahayanya tidak begitu terang sebagai penerangan jalannya. Di kebun tersebut banyak semak-semak belukar dan rumput-rumput ilalang. Mereka berdua melewati jalanan setapak yang tidak terlalu jelas garis jalan setapaknya. Pak D saat itu berada di depan karena dia yang memegangi senternya. Terus berjalan dengan mencari ke kanan dan ke kiri kayu bakarnya, namun belum menemukan juga. Tiba-tiba entah kenapa Pak D jalannya seperti cepat sekali ke depan, membuat Andi ketinggalan jauh dari Pak D. Langkah jalan Andi menjadi gelap karena senternya dibawa oleh Pak D sudah di depan. Untungnya malam itu sedikit terang bulan, jadi masih bisa melihat jalanannya. Sesekali Andi memanggil-manggil Pak D, tapi Pak D tidak menyahut panggilan Andi. Andi yang saat itu masih kecil dan merupakan seorang anak yang penakut. "Pak D, Pak D," ucapnya lirih. Karena tidak mungkin Andi untuk balik lagi ke arah belakang, Andi pun terus meneruskan jalannya sambil mencari kayu bakar. Apalagi saat itu Andi sudah sampai di tengah-tengah kebun tersebut. Perlahan-lahan, Andi berjalan dan dia mendapatkan beberapa kayu-kayu untuk dibakar. Kayu-kayu tersebut dia tenteng pada tangannya. Dan saat itu Andi tidak tahu kemana arahnya Pak D. Dia sudah ketinggalan jejak. Tapi dia tidak menyerah untuk terus mencari Pak D, karena dia yakin Pak D berada di depan jalan kebun. Langkah demi langkah Andi menelusuri jalanan kebun tersebut. Tiba-tiba Andi melihat ada sebuah lahan kebun yang seperti dibuat kosong dengan bentuk melingkar yang tengah-tengahnya ada pohon besar. Namun Andi kaget saat melihat ke arah bawah pohon besar tersebut. Karena penasaran, akhirnya dia mendekat ke arah bawah pohon besar tersebut. Dan ternyata ada beberapa sesajen seperti buah pisang, ubi-ubian, kembang 7 rupa dan lain-lain. Juga ada teko minuman dan ada cangkir tanah liat di bawah pohon tersebut. Andi yang waktu itu masih kecil, dia tidak mengerti tentang hal-hal seperti itu. Dia pun beristirahat sejenak, duduk di bawah pohon besar tersebut. Tubuhnya menghadap ke arah pohon besar. Tiba-tiba, Andi terkejut saat melihat ada sosok bayangan putih melewatinya di belakang pohon besar tersebut dan berbunyi srek. Andi kira saat itu adalah Pak D-nya yang lewat, jadi dia memanggilnya dengan refleks. "Pak D, Pak D, jangan bercanda dong." Tapi tidak ada sahutan dari Pak D-nya. Tiba-tiba bayangan putih itu kembali melewati di hadapan kepalanya, sama seperti yang tadi. Akan tetapi Andi tidak berpikir apa-apa tentang bayangan putih tersebut. Di bawah pohon besar tersebut Andi menemukan ada seperti tali putih bersih. Akhirnya diambillah kain putih tersebut. Kain itu panjangnya sekitar 1,5 meteran. Andi berinisiatif untuk mengikat kayu-kayu yang didapatnya dengan menggunakan kain putih tersebut. Karena merasa kesusahan jika harus menenteng kayu-kayu bakar, jadi dia ikat dengan menggunakan tali kain putih itu. Andi pun melanjutkan kembali perjalanannya ke depan, karena siapa tahu dia bisa bertemu dengan Pak Decito. Dengan langkah perlahan, Andi terus berjalan ke depan. Seketika langkahnya terhenti saat tiba-tiba ada bayangan cahaya putih yang datang menghampiri wajahnya Andi. Astagfirullah. Kemudian pandangan kedua matanya Andi kabut dan tidak bisa melihat arah jalan di depannya. Benar-benar gelap saat Andi mengucekkan kedua matanya. Betapa terkejutnya dia sudah berada di depan gedung. Dia tidak tahu gedung itu tempat apa. Yang Andi tahu saat itu gedung tersebut seperti bangunan Belanda yang sudah tua dan terlihat kotor kumuh. Gedung itu tinggi dan berpilar-pilar di depan gedungnya.
dan kebun yang sebelumnya dia tempati itu menghilang entah kemana. Dari situ Andi terus beristighfar dan membacakan doa-doa yang dia hafal, karena dia tahu dia bukan di alam nyata, melainkan di alam lain. Gedung itu terlihat seperti sepi, tidak ada orang, tetapi terdengar suara ramai, seperti sedang berada di pasar. Tiba-tiba cahaya putih itu kembali menghampiri ke wajahnya Andi. Kali ini bayangan tersebut menampakkan wujudnya, mukanya yang menghampiri wajah Andi. Itu mukanya hancur banyak darahnya. Karena kaget, Andi pun terjatuh beserta dengan kayu-kayu yang dibawanya. Astagfirullah, teriaknya. Aduh, ucapnya menahan sakit. Pandangannya kembali kabur, dan saat mengucak-ngucak kembali kedua matanya itu, sekarang dia sudah berada di sebuah kebun yang sebelumnya. Perasaan Andi saat itu benar-benar bingung, seakan tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi dengan dirinya. Dia terus membaca doa-doa dan beristighfar, akhirnya melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Hingga akhirnya dia bertemu dengan sebuah pohon yang tumbang dan menghalangi jalannya. Betapa terkejutnya dia. Di batang pohon yang melintang di bawah tanah tersebut, ada seseorang gadis duduk di batang tersebut dengan menggunakan baju merah dan rambutnya panjang. Namun Andi yakin kalau wanita tersebut bukanlah manusia melainkan sosok hantu, karena mana mungkin ada sosok wanita duduk sendirian di dalam kebun. Sosok wanita tersebut menghadap ke arah depan, sedangkan Andi berada di belakangnya. Berarti sosok wanita gaun merah tersebut membelakangi dirinya. Dari belakang sosok wanita tersebut bertubuh langsing. Usianya ya kalau dilihat dari belakang sekitar 20 tahunan ke atas. Andi seketika tubuhnya bergetar dan terasa kaku, apalagi keringatnya yang mulai bercucuran. Andi masih terus membaca doa-doa. Saat itu Andi benar-benar bingung harus melewati ke depan atau ke belakang, karena jika dia harus putar arah, dia akan semakin jauh. Dan saat itu Andi iseng-iseng untuk menanyakan kepada sosok wanita tersebut dengan perasaannya yang campur aduk. Akan tetapi mau tidak mau, Andi harus tetap melanjutkan perjalanannya. Assalamualaikum, permisi mbak, jalan keluar dari sini kemana ya? Tanya Andi. Namun sosok wanita itu masih saja belum mau memalingkan wajahnya. Akhirnya Andi tanya untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum, permisi mbak, jalan keluar dari sini kemana ya? Tanya Andi lagi. Tapi masih saja tidak ada jawaban. Andi pun menepuk pundak sosok wanita tersebut. Sosok wanita tersebut mengangguk dan Andi pun menanyakan kembali. Assalamualaikum, permisi mbak, jalan keluar dari sini kemana ya? Tanya Andi. Sosok wanita bergaun merah tersebut langsung menunjuk ke arah depan tanpa mengeluarkan suaranya. Oh ya, terima kasih ya mbak, jawab Andi. Karena Andi penasaran dan ingin tahu seperti apa wajahnya sosok wanita tersebut, Andi pun menengok ke arahnya dengan perlahan-lahan. Astagfirullah, teriak Andi dengan berlari dengan sekencang-kencangnya saat melihat wajah sosok wanita tersebut yang hancur, matanya melotot dan banyak darah yang mengalir dari wajahnya. Saat Andi berlari dengan kencangnya, rasanya seperti tidak sampai-sampai dan seperti lambat larinya, padahal sudah dengan sekuat tenaganya. Tiba-tiba, saat Andi melihat ke arah atas, sosok wanita bergaun merah tersebut terbang di atasnya Andi dengan mengeluarkan suara khasnya. Bisa dibilang sosok wanita tersebut adalah Kunti Merah. Beberapa saat kemudian akhirnya Andi menemukan jalan yang nampak terang dan ada beberapa rumah warga. Andi merasa lega sudah bisa keluar dari kebun tersebut. Akan tetapi dia belum menemukan Pak De Cito. Di depan jalan ada sebuah warung yang masih buka. Andi pun menanyakan kepada salah satu warga. Itu ke sana nak, lurus lalu belok kanan, jawab salah satu warga. Oh ya, terima kasih ya pak. Andi pun akhirnya sampai di rumah kakek neneknya. Ternyata semua saudaranya sudah menunggunya dan berkumpul. Kamu dari mana nak? Ucap ibunya dengan meneteskan air mata. Namun nafasnya Andi masih ngos-ngosan dan belum bisa untuk menceritakan semua apa yang telah terjadi dengannya. Ibu pun menyuruhnya untuk duduk terlebih dahulu dan diberikan segelas air putih supaya Andi tenang. Andi meneguk air putih itu sampai habis tak tersisa. Kedua orang tuanya dan keluarga yang lain cemas serta khawatir dengan Andi, karena kan Andi belum tahu daerah sekitar sini. Sedangkan Pak De Cito dan Pak De Ujang sedang mencari keberadaannya ke kebun itu kembali.
Beberapa saat kemudian Pak Cito dan Ujang akhirnya datang. Andi pun menceritakan semuanya apa yang terjadi. Tiba-tiba Pak Ujang nyeletuk. "Itu kain putih apa?" tanyanya pada Andi. "Gak tahu Pak De, tadi aku nemu." Pak Ujang ini merupakan seorang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Saat melihat kain putih tersebut, seperti sudah ada kejanggalan. Malam itu Andi pulang sampai rumah ternyata sudah jam 1 malam. Akhirnya mereka semua tidak jadi bakar-bakaran karena paginya mereka harus melaksanakan sholat Id. Pak Ujang menyuruh agar kayu bakar yang dibawa Andi dengan tali putih itu ditaruh di depan rumah saja. Singkat cerita, saat itu Andi tidur sendirian di depan kursi ruang tamunya karena nanggung sebentar lagi akan melaksanakan sholat Id. Namun Andi tidak bisa tidur. Dia memejamkan kedua matanya akan tetapi tidak beneran tidur. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan. Andi pun segera membukakan pintu tersebut. Saat Andi membuka pintu, ternyata di depan sepi. Tidak ada siapa-siapa yang datang. Andi pun bergidik merinding, ngeri saat itu karena waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 2 malam. Ditutuplah kembali pintunya dan dia kembali ke kursi berbaring. Beberapa saat kemudian terdengar kembali suara ketukan pintu itu. Tok tok tok. Andi pun kembali membukakan pintunya. Betapa terkejutnya Andi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tepat di hadapan wajahnya, ada sosok pocong berwajah hitam dengan kain putih lusuh berlumpur. Dengan wajah yang menyeramkan, berhadapan dengan Andi. Wajahnya penuh dengan nanah berborok, dan matanya melotot seperti mau keluar, dan mulutnya seperti sobek-sobek. Seketika Andi gemetaran, tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Keringat dingin bercucuran. Andi berteriak kencang hingga Pak Cito, Pak Ujang dan beberapa orang di rumah terbangun. Namun saat semua keluarganya menghampiri, sosok pocong itu menghilang di hadapan Andi dan meninggalkan kepulan asap. "Ada apaan?" tanya Pak Cito. Andi lalu menceritakan semuanya kepada keluarganya dan Andi disuruh untuk beristighfar dan juga membaca doa. Astagfirullah. Akhirnya Andi tidur di ruang tamu ditemani oleh Pak Cito. Beberapa jam kemudian terdengar suara takbir berkumandang sekitar pukul 5 subuh. Mereka semua pun bersiap-siap untuk mandi karena mau pergi ke masjid sholat Id. Begitupun dengan Andi, dia segera berjalan menuju ke kamar mandi. Saat itu Andi menggunakan gayung untuk mengguyur air pada tubuhnya. Tiba-tiba saja Andi terkejut ketika melihat ada tangan yang berlumpur darah di balik mandinya. Astagfirullah. Andi memejamkan matanya dan membaca doa terlebih dahulu. Dengan perlahan-lahan, Andi membuka kedua matanya kembali dan ternyata tangannya penuh darah tersebut sudah menghilang. Dia pun kembali melanjutkan mandinya. Setelah selesai mandi, Andi dan keluarganya bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Singkat cerita, paginya setelah melaksanakan sholat Id, sanak saudara dan keluarganya saling bersalam-salaman dan meminta maaf. Sekitar pukul 10 pagi mereka menyantap ketupat bikinan neneknya. Malam harinya mereka dengan saudara-saudara lain berencana untuk bakar-bakaran karena malam kemarin tidak jadi untuk bakar-bakaran. Akhirnya malam itu bakar-bakaran dilaksanakan dan semuanya berkumpul. Suasananya masih suasana lebaran. Semuanya kompak dan membagi tugasnya. Ada yang menyiapkan tempat pembakarannya, ada yang sibuk mengiris ayam-ayam yang akan dibakar, dan ada juga yang menyiapkan bumbu-bumbu irisan masakan. Bakar-bakaran pun berjalan dengan lancar dan mereka saling bercengkrama. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Bakar-bakaran pun sudah selesai karena memang malam itu bakarannya dilaksanakan lebih awal supaya tidak terjadi dengan yang kemarin. Semuanya masuk ke dalam untuk beristirahat. Begitu juga dengan Andi. Dia tidur di kamar dan saat tidur Andi bermimpi buruk. Di dalam mimpinya Andi seperti sedang berada di tempat yang sangat gelap dan hanya ada penerangan dari arah depan saja. Ada sosok kakek tua dengan menggunakan tongkat dan berpakaian jubah hitam menghadap membelakangi tubuh Andi yang berada di belakangnya. Sosok kakek tua tersebut mengatakan sesuatu kepada Andi. "Kembalikan ke tempat semula, jangan sampai dibawa pulang," ucap kakek tua tersebut. Dan tiba-tiba sosok kakek tua tersebut pergi menghilang dengan perlahan-lahan. Seketika Andi terbangun dan tubuhnya dia penuh dengan keringat yang membasahi. Apa maksud dari mimpi tersebut dan apa yang harus aku kembalikan? Ucap Andi dalam hati. Tetapi karena Andi tidak tahu apa yang harus dikembalikan, akhirnya dia membuang jauh pikirannya yang ada dalam mimpi tadi malam.
Saat Andi bangun ternyata sudah sekitar pukul 5 subuh. Akhirnya Andi bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Sebelumnya Andi pergi ke kamar mandi terlebih dahulu untuk buang air kecil serta berwudu. Paginya, Andi, kedua orang tuanya dan adiknya bersiap-siap untuk pulang ke kota. Mereka pulang sekitar pukul 9 pagi. Seperti biasanya, sebelum pulang, mereka berpamitan terlebih dahulu kepada kakek dan nenek serta saudara-saudara yang lain. Setelah semuanya siap, mereka segera untuk pulang dengan menggunakan motornya. Saat di perjalanan, Andi merasakan seperti ada yang mengganjal di saku depan bajunya. Saat Andi lihat ternyata ada tali kain putih di dalam saku tersebut. Padahal Andi sadar kalau kain putih tersebut dia tinggal di rumah kakek dan neneknya. Tapi kenapa tiba-tiba ada di sakunya? Tali kain putih tersebut Andi letakkan kembali ke sakunya. Dia menikmati di kanan kirinya ada hutan. Saat Andi melihat ke arah kanan, pemandangannya bagus, banyak pepohonan karet. Tiba-tiba saat Andi menengok ke arah kiri, ada sosok pocong yang waktu itu menghampiri di depan pintu. Sosok pocong itu menatap tajam ke arah Andi dan baunya sangat menyengat seperti bangkai binatang. Sebenarnya Andi mau berteriak saat melihat pocong tersebut, namun Andi memendamnya karena dia takut kalau Andi berteriak akan mengganggu konsentrasi ibunya yang sedang mengendarai sepeda motor. Beberapa jam kemudian akhirnya Andi dan keluarganya sampai di rumahnya dengan selamat. Saat malam harinya, Andi sedang menikmati suasana malam hari di balkon lantai atas. Kebetulan juga kamar Andi berada di lantai atas. Di depan balkon Andi duduk dengan memainkan ponselnya. Dia sedang bermain game. Tiba-tiba tercium bau bangkai sama yang saat dia bertemu dengan pocong itu di desa. Seketika tubuhnya Andi merinding karena dia tahu kalau sosok pocong itu datang ke rumahnya. Baunya sangat menyengat berada di dekatnya, namun Andi tidak berani menghadap ke belakang. Andi tahu kalau sosok pocong tersebut pasti berada tepat di belakangnya. Dia pun terus membaca doa-doa yang dihafalnya dan memejamkan kedua matanya. Aroma bau bangkai tersebut dengan perlahan-lahan tiba-tiba menghilang, entah kemana perginya. Akhirnya Andi pun memberanikan dirinya untuk membalikan wajah menghadap ke arah belakang. Ternyata sosok pocong tersebut sudah tidak ada, namun hanya ada sebuah kepulan asap. Andi menutup kembali pintu balkonnya dan kembali ke kamar. Saat kembali ke kamar, dia langsung menutup dan mengunci rapat-rapat. Andi pun membaringkan tubuhnya di kasur karena lelah tadi pagi sudah menempuh perjalanan jauh. Ketika membaringkan tubuhnya di kasur dan memejamkan kedua matanya, Andi mencium kembali bau bangkai yang sama dan menyeruak di hidungnya. Namun saat Andi membuka matanya kembali ternyata tidak ada siapa-siapa. Andi pun akhirnya terlelap tidur. Di tengah malam sekitar pukul 12, dia merasa ingin buang air kecil. Andi pun terbangun dari kasurnya dan pergi menuju ke lantai bawah. Karena letak kamar mandinya berada di lantai bawah, jadi Andi harus menuruni anak tangga rumahnya. Saat Andi sedang berada di kamar mandi, dia merasa seperti ada yang mengawasinya dari belakang. Tubuhnya pun merinding seketika. Andi perlahan-lahan menghadap ke arah belakang dan ternyata ada sosok pocong yang berdiri tepat di belakang tubuhnya Andi. Untungnya Andi sudah selesai buang air kecilnya. Baunya sangat menyeruak di hidung hingga dia menutupi hidungnya karena tidak kuat dengan baunya. Andi terus berkomat kamit di mulutnya untuk membaca doa dan keluar dari kamar mandinya untuk kembali ke kamar. Sosok pocong tersebut sudah pergi menghilang entah kemana. Dia pun kembali masuk ke kamarnya dan tidur berbaring di kasur. Sebelum tidur, Andi membaca doa supaya tidak mengalami mimpi buruk. Sekitar pukul 3 dini hari tiba-tiba Andi kebelet kencing kembali. Dia pun turun lagi ke lantai bawah. Kedua kalinya dia ke kamar mandi. Dan untuk kali ini tidak ada gangguan-gangguan sosok pocong tersebut. Sesaat setelah dari kamar mandi, Andi tidur kembali. Di kasurnya dia dengan posisi tubuhnya yang tengkurap, wajahnya menghadap ke arah bantal. Saat Andi membalikkan tubuhnya ke arah depan, tiba-tiba dia mencium bau bangkai kembali yang menyeruak tepat di depan hidungnya. Andi pun membuka kedua matanya dengan terbelalak. Betapa terkejutnya dia melihat sosok pocong hitam berada tepat di atasnya yang sedang melayang.
Wajah sosok pocong hitam tersebut berhadapan dengan wajahnya Andi. Rasanya Andi ingin berteriak, namun mulutnya serasa seperti terkunci dan tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya pun kaku, tidak bisa digerakkan. Andi hanya bisa menangis dan meneteskan air matanya. Dari pojok matanya yang terus mengalir membasahi pipinya, sosok pocong hitam tersebut dengan mulutnya menganga tetap di hidungnya Andi. Dia sebenarnya sudah tidak kuat mencium bau bangkai yang berasal dari sosok pocong tersebut. Saat itu, nyawanya Andi antara sadar dan tidak sadar karena dia seperti sedang bermimpi tapi nyata. Ternyata, sukmanya Andi inilah yang berkeliaran di rumahnya sendiri, sedangkan tubuhnya Andi dan kedua mata Andi tertutup. Dia tidak kuat melihat sosok pocong yang berada tepat di atasnya itu, hingga membuat dia pingsan di tempat. Saat itu arwah Andi keluar dari kamarnya, namun dia tetap menampakkan wujudnya. Di depan kamarnya terdapat meja belajarnya Reno adiknya. Dia menanyakan kepada Reno yang sedang menata buku-bukunya. "Reno, kamu sedang apa pagi-pagi gini?" tanya Andi. Namun Reno tidak menjawab pertanyaan dari Andi. Dia hanya diam dan Reno tetap fokus akan tidak melihat keberadaan Andi. Dalam hatinya Andi pun terus bertanya-tanya, ngapain Reno menjadwal buku pelajaran sekolah? Padahal kan masih suasana libur lebaran, ucapnya dalam diri. Akan tetapi ada yang aneh dengan Reno. Wajahnya Reno ini memucat pasi dan tidak seperti biasanya. Akhirnya Andi pun pergi meninggalkan Reno dan dia turun ke lantai bawah. Dia melihat sekeliling terlihat sepi. Dia terus memanggil-manggil bapak ibunya. "Pak, Bu," namun tidak ada jawaban dari mereka. Andi pun keluar menuju ke ruang tamu. Saat dia ke ruang tamu, Andi membuka gorden jendelanya. Saat gorden jendelanya itu terbuka, dia terkejut karena di depan rumahnya ada cahaya terang dengan warna merah. Andi mengucek kedua matanya dengan kedua tangannya. Tapi memang benar cahaya merah itu berada di depan rumahnya. Ketika Andi membalikkan tubuhnya ke arah meja kursi ruang tamu, dia melihat ada bapaknya yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Andi berusaha memanggil-manggil bapaknya, namun bapaknya tidak menyahut sama sekali. Pak, Bapak," teriak Andi. Namun bapaknya tidak menyahut dan bahkan tidak melihat ke arah Andi. Seketika Andi tersadar dari tidurnya. Dia terbangun dan sosok pocong hitam itu sudah tidak ada. Dia mencoba keluar dari kamarnya dan pergi ke ruang tamu dengan menuruni anak tangga perlahan-lahan. Andi menuju ke bawah. Dia melihat ada kedua orang tuanya dan adiknya sedang membacakan surah Yasin di bawah. Kedua orang tuanya terkejut melihat Andi sudah tersadar. "Andi, kamu sudah bangun?" tanya kedua orang tuanya. Ibunya menangis dan langsung memeluk Andi dengan erat. Saat melihat ke arah jam dinding ternyata sudah pukul 10 pagi. "Memangnya aku kenapa, Pak, Bu?" tanya Andi. "Kamu dari pagi ibu bapak bangunkan tidak bangun-bangun dan tidak mendengar. Makanya ibu bapak bacakan kamu surat Yasin. Tubuhmu saat itu terasa kaku." Ternyata Andi mengalami mati suri. Untungnya dia bisa kembali bangun. "Andi, coba kamu ceritakan sama bapak dan ibu. Kalau ada apa-apa itu bilang, biar kita bisa cari solusi buat kamu," ucap bapak. Akhirnya Andi menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya secara detail, tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Bapaknya Andi kemudian menghubungi Pak De Ujang untuk menanyakan hal tersebut kepadanya, karena dia memang bisa membantu hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu atau hal-hal gaib. "Halo Kang, coba terawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Andi. Akhir-akhir ini dia diteror." Bapak memanggil nama Pak De Ujang dengan sebutan Kang karena dia adalah kakaknya dari bapak. "Kalian datang ke sini saja besok. Nanti aku akan bantu. Dan jangan lupa bawa tali kain putih itu ke sini." "Iya Kang, besok aku akan ke sana dengan Andi." Keesokan harinya Andi dengan bapaknya segera pergi ke rumahnya Pak De Ujang dengan menggunakan motornya. Saat itu sebenarnya ibu yang ingin mengantarkannya, akan tetapi kalau masalah seperti ini ibu tidak berani, jadi sama bapak saja. Mereka berboncengan berdua dengan menggunakan motornya. Sekitar jam 9 pagi, sama seperti waktu mereka mudik. Saat itu cuacanya cukup mendung, jadi perjalanan menuju ke rumahnya Pak De Ujang jadi lebih adem. Sesampainya di sana sekitar pukul 1 siang, karena bapak sengaja memperlambat jalannya. Saat itu turun hujan, tapi tidak terlalu deras.
Pak Gio dan Andi pun sejenak melipir di toko yang tertutup untuk memakai jas hujan terlebih dahulu. Jadi mereka sampai di sana agak terlambat. Tapi ya tidak masalah, soalnya kan tidak terlalu ada keburu-buruan. Sampainya di rumah Pak De Ujang, Pak Gio dan Andi dipersilakan duduk di ruang tamu. Dan mereka pun disuguhkan minuman teh hangat dan pisang goreng yang baru saja masak. Di sana masih hujan gerimis rintik-rintik, membuat Pak Gio dan Andi menikmati teh hangat dan pisang gorengnya itu. Di sela-sela menikmati suguhan dari Pak De dan Mbok De, mereka saling bercengkrama. Pak De pun meminta Andi untuk menceritakan semuanya tentang apa yang dialami oleh dirinya sejak awal. "Ceritakan semuanya, kenapa kamu bisa sampai seperti ini?" ucap Pak De Ujang. "Jadi kejadian itu saat aku ke kebun dengan Pak De Cito saat mencari kayu bakar. Aku mengambil tali kain putih ini, Pak De," ucap Andi dengan menyerahkan kain putih itu dari sakunya Andi. Pak De sepertinya sudah tahu, bahkan dia juga tahu kalau kain putih tersebut ada 2. "Ambil kain putih satunya lagi yang masih terikat pada kayu bakar yang masih ada di depan rumah," pinta Pak De Ujang. Akhirnya Andi pun segera untuk mengambil kain putih yang terikat di kayu bakar. Kayu-kayu dan ikatan tali kain putih itu sengaja Pak De simpan di depan rumahnya, karena saat itu Pak De merasa ada yang aneh dengan kain putih tersebut. Setelah selesai mengambil tali kain putih itu, Andi berikan kepada Pak De. "Ini Pak De talinya. Kamu sebenarnya sudah dapat bisikan kan untuk tidak membawa sesuatu pulang ke rumah dan untuk segera mengembalikannya kan?" Pak De ternyata tahu semua apa yang ada di dalam mimpinya Andi. Andi setelah mengingat-ingat kembali dan akhirnya pun dia ingat. "Iya Pak De, tapi Andi tidak tahu apa yang harus Andi kembalikan." "Iya, kain putih ini yang harus kamu kembalikan ke tempat asalnya. Kamu juga sudah membawa kain ini pulang ke rumah ini, ada sobekannya." "Tapi Pak De, aku tidak merobek kain itu. Tiba-tiba saja kain putih itu berada di saku bajuku. Terus memangnya kain putih itu apa Pak De?" "Kain putih itu adalah tali pocong." Andi dan Pak Gio pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak D-nya. "Astagfirullah," ucap Andi dan Pak Gio. "Penunggu tempat itu dan pemilik tali pocong ini marah sama kamu. Makanya pocong itu terus meneror kamu." "Kalau gitu kita kembalikan sekarang saja Pak De." "Tidak bisa. Kita harus mengembalikan tali pocong ini nanti malam." Akhirnya mereka semua mempersiapkan diri untuk nanti malam mendatangi tempat itu. Mereka berencana datang ke kebun itu lagi nanti malam sekitar pukul 10. Pak De juga sudah memanggil Pak De Cito dan juga Om Ja'far, omnya Andi, untuk nanti ikut datang ke kebun tersebut. Sekitar pukul 7 malam, mereka makan malam bersama terlebih dahulu di rumahnya, Pak De Ujang. Setelah selesai makan malam, mereka semua bercengkrama terlebih dahulu untuk membicarakan tentang nanti proses mengembalikan tali pocong tersebut. Singkat cerita, sekitar pukul 10 malam, Pak De Ujang, Pak De Cito, Om Ja'far, Bapak Gio dan Andi segera berangkat ke kebun tersebut. Saat itu Andi dipegangi oleh Om Ja'far dan Bapak. Mereka berjalan perlahan-lahan menuju ke dalam kebun yang penuh dengan semak belukar. Mereka semua berjalan dengan menggunakan penerangan senter. Langkah demi langkah mereka berjalan, yang berada di barisan paling depan itu adalah Pak De Ujang dan Pak De Cito. Sedangkan Om Ja'far, Pak Gio, dan Andi berada di belakang mereka. Karena Pak De tidak mengerti jalan yang saat itu Andi berada di pohon besar, akhirnya mereka bergantian. Sekarang Andi, Om Ja'far, dan Pak Gio yang berada di depan. Andi sebagai petunjuk tempat itu. Setelah beberapa menit kemudian akhirnya mereka semua sampai pada tempat pohon besar tersebut. Di bawah pohon besar itu masih terdapat beberapa sesajen yang sama seperti waktu itu Andi lihat, yaitu sesajen kembang 7 rupa, ubi-ubian, buah pisang, dan teko minuman serta cangkir. Namun semuanya ini sudah layu karena memang sudah beberapa hari Andi tidak kesini. "Di sini Pak De, aku ambil tali pocong itu." "Kalian mundur, jangan mendekat." Keempat orang tua mundur ke belakang dan Pak De Ujang mendekat ke arah pohon besar itu kemudian duduk bersila di bawahnya. Pak De Ujang saat itu mulutnya berkomat kamit merapalkan mantra yang mereka pun tidak tahu apa yang dibacanya. Dengan memejamkan matanya, Pak De Ujang tiba-tiba saja angin kencang melewati depan pohon besar.
Bahkan ada sekelibat bayangan putih lewat. Tiba-tiba saja, seperti bicara dengan sosok yang ada di pohon tersebut. Sosok itu adalah sosok pocong hitam yang berdiri di depan pohon itu dengan wajah yang menyeramkan. Namun saat itu hanya Pak Ade Ujang dan Andi saja yang bisa melihat sosok pocong tersebut. "Apa mau kamu? Kenapa ganggu keponakan saya?" tanya Pak Ade Ujang. "Kembalikan kain putih itu." Lalu Pak Ade Ujang meletakkan tali pocong itu, semuanya diletakkan di tempatnya semula. "Itu sudah saya kembalikan, jangan ganggu keponakan saya lagi." Namun sosok pocong itu tidak menerima dan masih marah. Dia meminta syarat karena tali pocongnya telah putus dan robek. Syaratnya adalah Andi harus mencari kembang 7 rupa dan nanti dibuat mandi oleh Andi di tempat itu. "Baik, kita akan terima syaratnya." Setelah selesai berbicara dengan sosok pocong tersebut, kemudian dia menghilang dengan meninggalkan asap. Pak Ade Ujang kemudian memberitahu kepada Andi dan Pak Gio, "Anakmu ini disuruh untuk mencari kembang 7 rupa dan besok malam kita diminta untuk datang lagi ke sini." Akhirnya mereka semua pun bergegas pulang dari kebun itu. Namun saat mereka memutar badannya untuk balik ke rumah, di tengah perjalanan tiba-tiba mereka semua dicegat oleh sosok pocong dengan wajah menyeramkan itu, dengan bau busuk yang menyengat. Sontak langkah mereka semua seketika terhenti. Sosok pocong itu seperti masih belum terima dengan Andi. Lalu Pak Ade Ujanglah yang mengatasi ini semua. "Tenang, kalian mundur dulu." Dia berhadapan langsung dengan sosok pocong hitam itu dengan wajah yang menyeramkan. Matanya melotot, keluar darah di wajahnya dan bernanah, serta mulutnya yang sobek. "Maumu apa?" tanya Pak Ade Ujang. Sosok pocong itu tidak menjawab, hanya saja dia mengangakkan mulutnya seperti marah sekali. Pak Ade langsung membaca doa-doa untuk mengusir sosok pocong hitam tersebut. Dan beberapa saat kemudian, sosok pocong itu pun menghilang dan meninggalkan kepulan asap. "Sudah, ayo jalan lagi," pinta Pak Ade Ujang. Mereka semua masih merinding saat melihat sosok pocong tepat berada di depan matanya. Tubuhnya masih terasa gemetaran, bahkan keringat dingin pun bermunculan. Singkat cerita, keesokan paginya Andi diantar oleh Pak Ade Ujang untuk mencari kembang 7 rupa, karena dia yang tahu kembang apa yang dibutuhkan. Untungnya di daerah kampungnya, kakek neneknya Andi ini masih banyak orang yang berjualan kembang-kembang 7 rupa. Jadi Andi tidak terlalu susah untuk mencari macam-macam kembang 7 rupa tersebut. Andi dan Pak D-nya ini menggunakan motor menuju ke pasar, jaraknya lumayan jauh, sekitar 20 menitan mereka ke pasar. Sesampainya di pasar, Pak Ade Ujang dan Andi langsung mencari penjual kembang 7 rupa itu. Setelah berputar-putar, mencari ke sana kemari, akhirnya mereka menemukan penjual kembang 7 rupa. "Bu, beli kembang 7 rupanya." Kembang-kembang 7 rupa itu masih terlihat segar-segar. Setelah selesai membeli dan membayar, mereka langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Ade menyiapkan sebuah ember yang nantinya akan diisi air kembang 7 rupa. Saat itu Pak Ade Ujang juga yang menyiapkan beberapa sesajen. Kebetulan di rumahnya sudah banyak persediaan untuk sesajen, seperti pisang, ubi-ubian, singkong, dan teh. Malam hari pun tiba. Sekitar pukul 10 malam, mereka semua datang kembali ke tempat kebun itu lagi, dengan membawa ember berisi air kembang 7 rupa serta gayung dan beberapa sesajen. Semua ini dibantu bawa oleh Pak Ade Cito dan Om Jafar, sedangkan Andi dipegangi oleh Bapak dan Pak Ade Ujang berjalan di depan. Dengan berjalan perlahan-lahan, mereka semua kali ini merasa seperti ada yang mengawasi di sekeliling kebun tersebut. Akhirnya semuanya berdoa dengan khusyuk dengan terus berjalan. Untungnya tidak terjadi apa-apa, atau bahkan tidak ada sosok-sosok yang menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun tiba di tempat pohon besar itu. Sesampainya di depan pohon besar itu, Pak Ade Ujang langsung melakukan ritual terlebih dahulu untuk mengundang sosok penunggu pohon tersebut agar menjadi saksi ritual yang akan dilakukan Andi. Pak Ade Ujang duduk bersila dengan merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang dan ada seperti bayangan putih bercahaya datang ke pohon besar itu. Ternyata sosok pocong yang biasanya datang dan berdiri di depan pohon besar itu. Andi pun didudukkan di tanah. Dengan bajunya dilepas, lalu perlahan-lahan Pak Ade Ujang menyiramkan air kembang 7 rupa itu dengan terus merapalkan mantranya. Saat itu tubuh Andi terasa sangat panas dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun kepalanya. Kemudian dari atas kepalanya seperti mengeluarkan sebuah kepulan asap tebal.
Panas, Pak De, panas," rintih Andi. Setelah ritual itu selesai dilakukan, Andi merasakan tubuhnya terasa lega dan plong kembali. Pak De berbicara kembali dengan sosok pocong tersebut dan entah apa yang mereka bicarakan. Sesaat setelah ritual tersebut, akhirnya mereka semua kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Pak De, sekitar pukul 1 malam. Mereka berbincang-bincang terlebih dahulu di rumahnya. Kata Pak De Ujang, tempat itu biasanya dipakai sebagai tempat pesugihan oleh orang-orang di desa lain yang berdatangan ke kebun itu, karena pohon besar di tengah-tengah kebun itu dipercaya sebagai tempat pesugihan penglaris dagangan. Pak De juga baru tahu kalau kebun itu dijadikan sebagai tempat ritual pesugihan. Beliau mengetahui hal itu dari sosok pocong hitam itu saat Pak De Ujang berbicara dengannya, yaitu sosok pocongnya. Dan ternyata selama ini Andi sudah diincar oleh sosok penunggu tersebut. Andi akan dijadikan tumbal. Makanya pada saat itu dia dibawa ke alam lain. Akan tetapi untungnya Andi saat itu selalu mengingat Allah dan terus membaca doa-doa. Jadi Andi susah untuk dijadikan tumbal. Bahkan kata Pak De, saat orang tuanya membacakan surat Yasin, Andi sudah dibawa oleh sosok itu ke alam lain sehingga dia mati suri. Untungnya Pak Gio dan Bu Sri saat itu segera membacakan doa untuk Andi. Kalau tidak, bisa saja hilang nyawanya. Tempat itu dijadikan tempat pesugihan tali pocong sebagai penglaris dagangan orang yang melakukan perjanjian dengan penunggu pohon besar itu. Pak De juga sudah tahu siapa orang yang melakukan pesugihan tali pocong itu. Orangnya termasuk tetangga desanya yang berjualan bakso. Emang selama ini usaha warung baksonya selalu ramai pembeli, bahkan dari berbagai desa lain yang datang ke warung baksonya. Malam itu juga Pak De Ujang menyiapkan air putih untuk Andi yang sudah dibacakan mantra. Katanya sih untuk menangkal, dan ritual mandi 7 kembang rupa itu juga untuk menghilangkan baunya dari incaran tumbal. "Minumlah nak, sisakan sedikit untuk cuci muka juga ya," ucap Pak De Ujang. Air putih itu berada di dalam gelas yang dicampur dengan kembang 7 rupa. Sebenarnya Andi enggan untuk meminum air kembang 7 rupa itu, tapi Andi dengan terpaksa harus meneguknya karena demi dirinya sendiri. "Ayo minum nak, jangan ragu." Dengan menutupi hidungnya dengan tangan, akhirnya Andi meneguk segelas air putih kembang 7 rupa itu. Dan Andi menyisakan sedikit air putih itu untuk dia cuci muka. Setelah selesai meneguk air putih itu, Andi pun mencuci mukanya dengan sisa air putih kembang 7 rupa tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya, Andi dan Pak Gio berpamitan untuk pulang ke kota. Andi juga sangat berterima kasih kepada Pak De Ujang yang sudah mau membantunya. "Pak De, terima kasih ya sudah mau bantu Adi. Andi sama Bapak pulang dulu." Sekitar pukul 9 pagi mereka berdua pulang ke kota dengan menggunakan motor. Di perjalanan pun Andi sudah tidak diganggu lagi oleh sosok pocong hitam itu lagi. Sesampainya di rumah, Andi beristirahat dan setiap harinya Pak De Ujang selalu menanyakan kabar Andi. "Andi, gimana? Masih diganggu ndak?" "Alhamdulillah sudah enggak kok Pak De." Akhirnya beberapa hari setelah kejadian itu, sekarang Andi sudah tidak diganggu lagi oleh sosok pocong hitam. Tapi seminggu setelah dilakukan ritual oleh Pak De Ujang, di kamarnya tiba-tiba saja terkadang Andi masih mencium bau bangkai itu, tapi tidak sampai menampakkan wujudnya lagi. Setiap bau bangkai yang dikenal oleh Andi itu datang, dia selalu membaca doa, dan tiba-tiba saja setelah membaca doa, bau bangkai tersebut hilang seketika. Andi juga sempat diruqyah. Dia dibawa oleh kedua orang tuanya ke Pak Kiai untuk meruqyah tubuhnya Andi. Dan ternyata tubuhnya Andi ini ditempeli oleh sosok kunti merah yang waktu itu berada di tengah kebun. Sosok kunti merah itu ternyata menyukai tubuhnya Andi karena wangi. Pantesan saja Andi lebih sering teriak-teriak sendiri dan kadang tertawa-tawa sendiri. Tetapi setelah diruqyah oleh Pak Kiai, alhamdulillah sekarang Andi sudah normal kembali. Dan tidak ada lagi gangguan-gangguan yang mengganggunya. Bahkan sekarang dia lebih rajin beribadah sholat 5 waktu. Bahkan sholat sunnah pun terkadang dia lakukan. Andi juga lebih sering membaca Al-Quran. Dari kejadian ini semoga kita semua bisa mengambil hal positif dan buang hal negatifnya ya. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih Anayla, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.